Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran IPA masih bersama Ibu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai besaran pokok dan pengukurannya. Seperti apa? Yuk kita sama-sama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran itu adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Nah, apa itu besaran? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka ya. Nah, jadi membandingkan nilai suatu besaran berarti membandingkan antara suatu yang dapat diukur dengan yang lainnya. Nah, adapun satuan yaitu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukurannya. Sebagai contohnya, waktu kemarin kalian melakukan pengukuran dengan menggunakan penggaris. Nah, misalkan kalian mengukur penggaris tersebut melakukan pengukuran dengan penggaris yaitu terhadap pensil. Jadi pensil kalian ukur dengan menggunakan penggaris. Tidak hanya dengan penggaris, pengukuran terhadap pensil atau benda lainnya juga bisa kalian lakukan dengan satuan-satuan lainnya yang tidak baku. Nah, apa itu satuan baku dan satuan tidak baku? Kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, jadi satuan itu ada dua macam, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara internasional. Jadi, kalau kamu mengukur misalkan meja dengan penggaris yang mempunyai nilai 1 meter, maka kemanapun, dimanapun, kapanpun kamu mengukur benda tersebut dengan menggunakan penggaris atau meteran hasilnya akan tetap sama, yaitu 1 meter. Sedangkan untuk satuan tidak baku merupakan satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah karena pengukurannya tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu instrumen. Jadi kalau kita mengukur menggunakan jengkal misalnya, nah karena jengkal kita itu jengkal ibu jengkal dengan jengkal kalian pasti akan berbeda karena ukuran tangan yang berbeda. Oleh karena itu, mengukur suatu benda dengan menggunakan satuan jengkal itu tidak akan sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Maka satuan jengkal kita sebut sebagai satuan yang tidak baku. Kita lihat yuk satuan baku itu yang seperti apa. Nah, pada kali ini kita akan melihat di sana ada tabel, yaitu tabel besaran macam-macam besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. Jadi besaran pokok itu sudah ada dari sananya ya. Ada 7 macam besaran pokok, ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, adapun satuan internasional untuk menyatakan panjang yaitu dengan meter atau simbol satuannya M, massa dengan kilogram, waktu sekon. Jadi waktu itu satuan internasionalnya sekon, bukan jam, bukan menit ya. Kuat arus listrik dengan ampere, suhu itu Kelvin, bukan Celsius ya. Suhu secara internasional diukur dengan menggunakan satuan Kelvin, yaitu satuan internasional. Jumlah zat, mol, dan intensitas cahaya yaitu kandela. Kalian bisa melihat pada slide ada simbol besarannya, ada satuannya, ada juga simbol satuannya. Oke. Nah, kita akan lihat bahwa besaran pokok ini atau yang 7 besaran pokok ini memiliki 2 macam satuan internasional atau satuan SI. Yang pertama ada satuan MKS yaitu meter kilogram skon dan satuan CGS yaitu sentimeter gram dan skon. Jadi kalau kita menggunakan satuan internasional itu kita bisa menggunakan meter untuk panjang ataupun sentimeter untuk panjang. Untuk massa kita bisa menggunakan kilogram dan juga menggunakan gram. Waktu itu dalam skon tetap
gaya dalam Newton, usaha, dan sebagainya ya, bisa kalian lihat di sana. Nah, yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini yaitu adalah kita akan membahas mengenai panjang dan mengukur besaran panjang ya. Nah, panjang itu kalian bisa mengukur dengan menggunakan meteran, menggunakan penggaris, menggunakan mikrometer, menggunakan jangka sorong. Nah, Ibu tidak akan membahas secara satu-satu kalau kalian menggunakan mikrometer bagaimana dan jangka sorong bagaimana, karena untuk mikrometer dan jangka sorong itu hanya bisa dilakukan di laboratorium IPA ya, karena kita masih dalam situasi pandemi seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka pembelajaran hari ini dan pembelajaran ke depan untuk waktu yang tidak dapat ditentukan, kita masih menggunakan pembelajaran daring ya. Nah, pada pembelajaran minggu yang lalu, kalian sudah belajar menggunakan alat ukur panjang yaitu penggaris dan juga meteran untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar atau di rumah kalian. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pengkonversian atau perubahan satuan, mengkonversi satuan pada besaran pokok yaitu panjang ya. Nah, mengkonversi besaran panjang. Kalian bisa lihat di sana ada tangga satuan untuk panjang, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalian tentu sudah pernah belajar untuk di sekolah dasar ya, mungkin di SD, di kelas 4, kelas 5, atau kelas 6 yang lalu, bahwa kita memiliki ada 7 macam satuan untuk panjang, yaitu kilometer, km, hektometer, m, dekameter, dam, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Di mana jika kita mau mengkonversi atau merubah nilai satuan dari kilometer ke meter, maka kita perlu untuk turun tangga sebanyak 3 kali. 1 ke hektometer, 2 ke dam, dan 3 ke meter. Maka jika turun 1 kali itu akan dikalikan 10. Sebaliknya kalau kita naik dari meter misalkan ke kilometer itu akan dibagi dengan 10. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya 1 kilometer, kita mau merubah ke meter, maka 1 kilometer dikalikan 1, 2, 3 kali turun tangga berarti dikalikan 1000. Sehingga 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sebaliknya, kalau kita punya 20.000 meter, kita mau dirubah ke kilometer, kita tinggal membaginya dengan 1000 ya, sehingga didapatkan nanti 20 kilometer. Nah, seperti itu ya. Silakan bisa dibaca di buku paket atau kalian bisa mengingat kembali, membuka kembali buku-buku yang sudah pernah kalian pelajari mengenai penurunan dan naik atau turunnya tangga pada satuan panjang. Nah, setelah ini kita akan mengkonversi satuan panjang. Konversikanlah satuan panjang di bawah ini. Nah, untuk tugas kalian hari ini yaitu mengkonversi satuan panjang. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian 10 soal berikut dan kalian kerjakan di buku tugas masing-masing ya. Setelah selesai, kalian bisa kirimkan ke ibu lewat WhatsApp group atau japri via WhatsApp. Ya, seperti itu ya. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.